Sabang sampai Merauke. Seluas itulah tanah air kita terbentang dari barat ke timur. Ribuan pulau dengan ratusan juta penduduk yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia dan terpisah oleh lautan membuat Nusantara kita memiliki ragam kebudayaan yang begitu kaya dengan kondisi geografis yang tentunya berbeda satu dengan yang lainnya. Hal inilah yang menyebabkan perbedaan kebudayaan antara satu suku dengan suku lainnya, dan tentunya memberikan warna dalam gastronomi bumi pertiwi. Kekayaan gastronomi ini dapat dengan mudah kita lihat dari banyaknya ragam warna, rasa, dan tekstur pada makanan Nusantara, salah satunya pada kue-kue dan jajanan lokal. Cita rasa dan budaya yang bercampur menghasilkan warna-warna yang manis dalam setiap hidangan yang ada. Setiap kue-kue khas Indonesia tercipta dari hasil kekayaan sumber daya alamnya yang melimpah, seperti kelapa, tepung beras, gula, dan lain-lain. Kue-kue ini pun lahir dari asimilasi budaya dan etnis yang dapat kita telusuri dari sejarah berdirinya negeri ini. Pengaruh budaya Cina, Belanda, maupun Arab menjadi unsur-unsur yang paling mudah untuk ditemui dalam makanan lokal Indonesia. Hal inilah juga yang menyebabkan kue-kue khas lokal ini memiliki banyak makna di setiap pembuatannya dan memiliki arti yang sakral dalam upacara adat tertentu, seperti pernikahan, upacara keagamaan atau kepercayaan tertentu. Hari-hari besar kadang memiliki sajian khasnya masing-masing. Perbedaan rasa, warna, dan tekstur pada setiap makanan juga bisa memiliki arti tersendiri. Contoh, tekstur yang kenyal dan cenderung lengket sering menjadi simbol persatuan dalam kebudayaan lokal. Warna yang beragam juga bisa menjadi cerminan kekayaan budaya di negeri ini. Contohnya kue basah yang satu ini, kue putu mayang. Namanya yang diambil dari kisah Jampang Mayang Sari ini menggambarkan betapa berwarnanya kebudayaan Betawi yang memiliki pengaruh dari banyak kebudayaan lainnya. Walaupun tergolong sebagai salah satu jajanan dengan bahan tersimpel, yakni tepung beras dan tapioka sebagai bahan dasar adonannya, yang kemudian dibentuk seperti mie lalu dikukus, namun putu mayang tetap menjadi salah satu jajanan favorit banyak orang. Teksturnya yang kenyal sangat cocok ketika dipadukan dengan saus yang terbuat dari santan dan gula kelapa. Sungguh sebuah perpaduan yang sangat khas Indonesia. Ada juga getuk lindri. Jajanan berbahan dasar singkong yang satu ini berasal dari Magelang dan menjadi simbol rasa syukur karena tercipta pada saat masa paceklik pangan. Selain itu, ada juga lepet jagung. Lepet jagung merupakan salah satu jajanan tradisional khas Pulau Jawa, terutama di daerah Jawa Tengah dan Timur. Makanan ini berbahan dasar jagung manis yang kemudian dicampur dengan adonan dari tepung maizena dan kelapa sebelum dibungkus menggunakan kulit jagung dan dikukus. Hal ini membuat tekstur makanan ini cenderung renyah dengan rasa yang dominan manis dan sedikit sentuhan gurih dari parutan kelapanya. Ada juga celorot. Kue yang satu ini konon berasal dari Jawa Tengah dan namanya terinspirasi dari bentuknya yang menyerupai ujung anak panah. Kue-kue lokal selalu memiliki penikmatnya yang tidak sedikit jumlahnya. Namun tidak banyak penjual yang masih bisa menjual kue-kue lokal dengan ragam yang cukup banyak. Maka dari itu, di Kan Makan kali ini, kita akan mengulas lebih lanjut tentang salah satu penyedia jajanan tradisional yang mereknya sudah tidak asing lagi bagi sebagian besar orang, terutama mereka yang tinggal di Jakarta dan Bandung.
Sari-Sari, toko yang satu ini memulai bisnisnya di Bandung sejak tahun 1967. Dan sejak tahun 2022, mereka mulai mengembangkan sayap bisnisnya ke Jakarta dengan dibukanya cabang di Sarinah. Sangat menggugah kami karena Sari-Sari menjadi salah satu brand ternama penyedia kue-kue khas lokal yang cukup komplit. Namun, semua tetap ditata dan dikemas secara modern. Tidak jarang juga, mereka menyediakan varian jajanan pasar yang sudah tidak mudah ditemui di tempat lain. Nah, buat teman-teman yang ingin mencoba jajanan khas Indonesia yang beragam, ataupun sedang mencari hampers untuk dikirimkan ke keluarga, kerabat, maupun kolega, tapi bingung mau cari di mana, yuk mampir ke store-nya mereka yang ada di Sarinah dan di Bandung. Alamat lengkapnya ada di caption ya. Seperti semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu, keberagaman kebudayaan di Indonesia yang sudah ada dari sejak dulu sepatutnya menjadi salah satu ciri khas yang perlu kita pertahankan dan lestarikan demi keberlangsungan dan kemajuan bangsa ini. Demikianlah episode kali ini, sampai ketemu lagi di Kan Makan berikutnya.